Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam sehat, salam semangat pagi. Teman-teman semua, baik yang di ruang rapat maupun di ruang online, kita ketemu lagi di pagi yang segar ini ya, pagi yang ceria dan pagi yang penuh semangat. Ini saya merasakan aura pagi itu aura semangat. Jadi pas pikiran kita lagi fresh gitu. Dan pada kesempatan kali ini izinkan kami ini mulai menyambung kembali eh, agenda kita setiap Selasa, Rabu, Kamis dan mudah-mudahan tetap konsisten untuk upgrade skill. Kurang lebih 10 sampai 20 menit maksimal. Materinya kali ini membahas tentang pivot table dan sharing dan cara men-share data di Google Sheet. Saya sapa dulu teman-teman yang di online, Bapak Ibu PHM, ada Pak Ismadi, ada Mbak Valen, ada Pak Made, ada Mbak Meli, Mas Alvan, dan Bapak Ibu PHM lainnya. Kemudian teman-teman Kortek, sini ada Mbak Wiwin, ada Mbak Dian, Mbak Feni, Mbak Neli, kemudian Mbak Zuh ya. Semoga sehat selalu ya. Dan ada Mbak Kikis, Mbak Made Karyani. Dan ini KF 302. Mbak siapa? Erlina, Pak. Oh, Mbak Erlina. Oke, sehat ya Mbak Erlina semua. Lagi, Pak. Ya. Sebelum kita mulai, saya menyampaikan kembali buat teman-teman yang baru mengikuti upgrade skill ini, saya sarankan untuk bisa mengikutinya dari awal gitu. Dan kebetulan sudah direkam oleh Mas Jaya. Silakan teman-teman semua ikuti dari chapter 1 atau part 1 untuk bisa apa namanya nyambung gitu antara pertemuan satu sampai dengan pertemuan saat ini. Jadi bisa nyambung gitu ya, nyambung gitu ilmunya. Dan pada pagi ini di tanggal 6 ini kita sudah pertemuan yang ketujuh. Kemarin kita pertemuan terakhir di hari Rabu bulan minggu lalu itu pertemuan ke-6 dan ini adalah pertemuan ketujuh. Materi kita saat ini yaitu pivot table. Saya perkenalkan dulu pivot table ini salah satu fitur keren ya, fitur keren yang ada di eh, Google Spreadsheet ataupun Excel yang mana ini bisa merangkum data-data yang teman-teman butuhkan semua dari jumlah data yang cukup banyak gitu sehingga dalam hitungan detik apa data output yang teman-teman inginkan itu bisa keluar semua gitu. Bagaimana caranya? Ini saya coba ilustrasikan ambil data yang biasa teman-teman lakukan ya, ngambil detail dropping dari SS maupun dari pos. Yang kedua nanti saya coba ambil juga ilustrasi dari pembayaran piutang ya, khusus buat teman-teman di IBM. Baik, kita mulai saja teman-teman semua. Saya coba share screen, mohon izin teman-teman ya. Ya, ini ada spreadsheet baru. Saya ilustrasikan eh, data detail dropping dulu ya, detail dropping yang diambil dari SS maupun POS itu saya simpen di folder download. Saya coba import dari data tersebut. File, pilih import, kemudian upload, pilih browse ya. Saya cari folder download. Kemudian ada detail dropping. All outlet ini saya ambil ilustrasi apotek A ya. Apotek A ini apotek KF 134. Saya pilih impor, nanti dia akan mengimpor secara eh, keseluruhan. Nah, di sini ada pilihan, apakah Anda mau mengimpornya di spreadsheet yang baru, berarti kan file baru ya, atau apakah Anda ingin memasukkannya ke sheet yang baru, atau akan replace atau menimpa sheet yang ada saat ini, atau file yang ada saat ini. Saya milih aja, teman-teman silakan pilih aja di new sheet aja, di sheet yang baru ya. Kemudian pilih import.
Untuk centang ZEM ini silakan boleh iya, boleh tidak. Ini dia mengambil tema-tema yang ada di file imporan itu secara keseluruhan. Jika tidak juga tidak apa-apa. Silakan dipilih impor. Nah, ini adalah file mentahan dari detil dropping yang saya ambil dari SS. Periodenya adalah 1 April sampai dengan 30 April 2025. Untuk apotek asalnya adalah apotek A atau apotek 134. Kemudian apotek tujuannya itu banyak. Apotek J, F, G, dan H, dan seterusnya lah ya teman-teman. Ini kalau saya short kelihatan pilihannya A, B, C, dan seterusnya. Ya, saya pilih oke. Nah, sekarang eh, saya ilustrasikan. Saya pengen tahu nih berapa sih apotek A itu ngedropping barang ke apotek J gitu misalnya. Kalau saya kalau saya biasa-biasa aja ya, manual gitu, paling saya ambilin nih total harga, saya pilih satu-satu atau saya sort dulu deh. Saya sort dulu apotek B gitu ya. Saya sort ke sini sampai terakhir berapa gitu. Ini cukup banyak ya datanya ya. Nah, untuk B itu secara total itu ada 1.609 dalam bulan April gitu. Kan kalau begini kan teman-teman cukup banyak ya dan memakan waktu. Ada fitur yang keren di Google Sheet maupun Excel itu untuk kita bisa mendapat rangkumannya gitu. Caranya bagaimana? Kita pilih aja eh, apa fitur pivot. Kontrol A itu untuk memilih semua ya. Bisa semua ini atau tekan di pojok kiri atas yang ini bisa bebas ya teman-teman mana enaknya dan mana cepatnya. Kita pilih aja ya Kontrol A itu atau total apa namanya eh, gabungan dari angka-angka yang kita inginkan atau outputnya. Kita anggaplah kita bikin di satu sheet tertentu gitu ya. Kita kasih judul pivot table gitu seperti ini. Kemudian kita pilih insert pivot table. Nah, akan muncul pop up create pivot table. Kemudian di sini diarahkan kita apakah kita mau membuatnya di sheet yang baru atau di existing sheet. Kalau kita memilihnya sudah buat sheet yang sudah kita mau buat tujuannya ini berarti mas. Kita klik ini, kemudian ketik tanda kotak ini gitu lah. Range select data range gitu ya. Kita arahkan ke sini. Nah, pilih OK. Oke ya. Setelah itu kita pilih sumber datanya di mana yang kita mau buat resumenya gitu. Pilih data range, pilih yang kotak ini. Kemudian kita pilih yang mana data sumber data yang sumber datanya kan ada di detail report ini kan. Nah, tapi uh, smartnya di Google Sheet itu dia sudah memberikan suggest nih, saran. Sudah ada datanya di sini nih. Gitu. Tinggal pilih ini boleh. Kita langsung memilih kalau memang ada range tertentu yang kita mau ambil, tinggal select aja dari sini sampai ke sini. Ya. Nah, kalau mau tak terhingga kan sudah ada nih A titik 2 sampai M. Kelihatan ya. Nah, jadi kan istilahnya nggak terhingga. Kita pilih OK. Nah, setelah itu sudah muncul ya create pivot table, data sumber datanya sudah ketemu, pivot table disimpan di mana data tersebut atau ditampilkan di mana data tersebut sudah kelihatan di sini. Baru kita pilih create gitu. Nah, di sebelah kiri, sorry, di sebelah kanan itu sudah muncul tuh eh, nama kolom-kolomnya yang kita ingin eksekusi atau yang kita ingin keluarkan datanya. Kemudian eh, yang mana nih kita pilih di situ ada row, row ini berarti barisnya, kolom berarti kolomnya, value berarti angkanya, filter itu nanti untuk memfilter gitu. Kita ambil yang gampang banget. Kita pengen nih ngambil data outlet tujuannya kemana sama jumlah rupiah yang kita sudah dropping ke apotek tersebut berapa gitu. Contoh ya, row-nya kita ambil adalah outlet tujuan. Muncul di situ. Outlet A, B, C, sampai E. Setelah itu, kita mau value-nya apa? Kita pilih di kolom value ini.
atau di pilihan value ini, yang kita mau masukkan adalah total harga. Add, kemudian total harga. Nah, muncul semua tuh datanya. Jadi apotek B dari tujuannya dari sumbernya apotek A dropping ke apotek B itu 1,6 juta gitu. Apotek C 183.000 gitu. Jadi secara total kita sudah bisa tahu totalannya. Nah, di sini hasilnya udah kelihatan langsung ya. Karena mungkin sistem sudah tahu baca nih di bahwa dia ingin sum atau totalan. Tapi kalau kita ingin mengambil rata-rata, misalnya itu ada pilihannya di sini. Average gitu ya, rata-ratanya berapa. Kemudian nilai maksimalnya berapa bisa kita lihat. Tuh segitu. Ya, simpel kan hanya butuh beberapa detik aja untuk bisa membuat resume gitu. Kenapa saya bilang keren? Ya, karena itu loh fiturnya ini sangat bagus untuk kita bisa membuat sebuah laporan gitu ya. Nah, sama halnya juga kalau kita ingin mendapatkan data-data lain gitu. Misalnya saya mau nih obat A itu dropping saya ke apotek A, B, C, dan D itu berapa jumlahnya. Saya tinggal mengganti data, mengambil salah satu ya. Misalnya saya mau mengambil nama obat A, sini saya ambilnya nama obat, ya. Kemudian saya mau ngambil obat tertentu misalnya. Saya ambil obat apa? Ini kan sudah kelihatan ya, obat A, B, akar buah C itu secara total udah kelihatan di sini. Kemudian masukkan kode outletnya, outlet tujuan di kolom kode outlet tujuan ya. Oke. Ini kodenya ini, sorry. Saya kasih nama outletnya saja. Ini add nama outlet tujuan. Kemudian saya mau memilih obat mana yang saya mau ambil saja. Ini kan nggak mungkin semuanya kita mau ambil kan. Kita mau ambil, let's say kita mau ambil obat produk KF misalnya Kituno gitu. Kita pilih di filter ini, kita mau ambil obat apa gitu. Pilih add, kemudian nama obat, kemudian kita masukkan di sini item obat yang mana. Ini kan kecentang semua ya. Kita hilangkan kecentangannya dengan memilih clear. Kemudian kita cari, misalnya eh, Fituno. Oh, nggak ada di sini Fituno. Fito Care. Oke, pilih. Saya kasih kecentang, pilih oke. Nah, Fito Care hanya eh, terdropping di apotek G, apotek L. Dengan jumlah harga 513 sama 171. Jadi secara total, Fitocare itu hanya terdistribusi dari 134 ke 134 ke apotek G, apotek L itu hanya senilai 513. Ya, jadi banyak yang kita bisa buat resume tergantung kebutuhan kita, teman-teman semua, baik yang di online maupun di ruang rapat. Jadi pivotable seperti itu ya, itu untuk kita membuat resume. Daripada satu-satu kita harus jumlahkan, memilih lagi gitu. Kita coba sekali lagi ya. Ini terkait sama obat ya. Coba kita buat ilustrasi kalau di BM ya. Di BM itu saya mau mengambil data pembayaran piutang dagang. Import dulu datanya, ambil dari uploadan, saya simpannya di download, kemudian laporan pembayaran piutang dagang. Pilih open. Saya mau nyimpannya di insert new sheet ya, di sheet yang baru. Kemudian import data. Nah, ini adalah laporan pembayaran piutang periode April dan saya apa namanya ilustrasikan di sini ada penjamin A, penjamin B, penjamin C gitu ya. Nah, ini nomor kwitansinya, ini nomor vouchernya yang sudah clearing, yang sudah terinput di SAP, kemudian tanggalnya validasi, kemudian ini DPP, PPN sama jumlahnya. Nah, saya pengen melihat nih, berapa sih pembayaran piutang per penjamin gitu. Sehingga ketemu rangkumannya masing-masing penjamin. Sama seperti tadi, ini kita sorot dulu, kemudian insert pivot table, kemudian
kita mau buat di new sheet aja ya, atau di sebelahnya aja deh. Kita buat di sebelahnya extension sheet, kemudian kita pilih segi empat ini, pilih di sini lah, gitu ya, di I1, pilih OK. Kemudian laporan pembayarannya karena tadi sudah kita sorot, dia sudah akan muncul di antara sini, baru create gitu ya. Kemudian kita pilih row-nya, nama debitur, kemudian value-nya apa? Value-nya adalah jumlah. Kemudian kita mau mencari totalan. Setelah itu selesai, kelihatan nih di sebelah kanan muncul. Tuh kan? Pinjamin A, B, sampai seterusnya, totalnya sekian. Ini tinggal kita kasih koma titik apa desimalnya ya. Oke, ya, gampang ya. Sudah ada gambaran ya teman-teman dan tahu apa dan sudah tahu apa namanya konsepnya pivot table itu. Mungkin teman-teman yang sudah pada pernah menggunakan pivot table nanti bisa apa namanya ini sebagai mengingat aja reminding ya. Tapi yang mungkin yang belum pernah bisa dicoba di nanti di apa di meja kerjanya atau di komputer masing-masing. Oke, pivot table sampai di sini. Teman-teman yang di online maupun yang di ruang rapat ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut ya, biar efektif dan efisien. Selanjutnya, ceritanya nih, kita mau men-share data ini ke rekan kerja kita, ke tim kita, supaya bisa dia lihat gitu juga ya. Kalau dulu kan kita share-nya by ngirim data, mana data ininya, data Excel-nya gitu, pakai flash disk atau pakai WA atau disimpan di email gitu ya. Kalau sekarang cukup kita eh, manfaatkan fitur share ini yang ada di Google Sheet, pilih share pojok kanan atas ini. Nah, kalau teman-temannya punya email, kita bisa masukkan alamat emailnya di sini, misalnya Mataram BM gitu ya, matarambm@gmail.com gitu. Ini sudah ada. Nanti kalau ada tambahan lagi, tinggal nambahin lagi gitu. Nanti di dia kita berikan apa nih? Kita suruh dia boleh mengubah atau melihat saja, atau hanya memberikan komentar gitu. Kalau dia hanya hanya bisa melihat saja, berarti dia nggak bisa ngedit dan lain-lain gitu. Kita pilih viewer. Tapi kalau dia hanya bisa memberikan komentar saja dan tidak bisa mengedit apa-apa, pilih komentar atau komentar ini. Tapi kalau dia diberikan akses penuh, bisa merubah, bisa menghapus, bisa menambahkan, silakan pilih editor ini. Oke. Jadi itu apa namanya fitur-fiturnya di yang ada di Google Sheet. Kalau sudah, misalnya kita kasih pesan, misalnya silakan dicek dan diupdate. Nah, setelah itu dipilih ini nih, copy link ini. Copy ini kita kemudian send. Nah, kita copy link tadi, kita langsung bisa share nih ke teman-teman kita untuk dilakukan pengecekan. Kita bisa share lewat apa namanya? Lewat WA atau WA atau yang lain gitu. Yang penting dia dapetin linknya itu nggak ada masalah. Tadi dia sudah terima lewat email, dia bisa kita kirimin juga linknya ini. Kita copy paste tadi yang kita copy, kita paste di sini. Nah ini nanti mereka tinggal buka tuh di eh, komputer mereka masing-masing gitu. Nah dan mereka bisa langsung berkolaborasi. Saya ambil contoh ya. Ini saya buka di berbeda ya. Ini saya buka di account saya sendiri. Karena berbeda ya. Sebentar. Saya bukanya di akun yang berbeda ya, yang kelihatan. Oke, saya paste di sini, tinggal enter aja. Tadi, karena saya nggak punya akses, tadi kan hanya di-share ke Mataram BM, sedangkan ini adalah email pribadi saya gitu ya. Berarti saya harus membukanya eh, di Mataram BM nih. Saya masih punya nggak akun Mataram BM? Coba saya cek.
Mataram BM, Mataram BM. Ah, ini. Mataram BM. Oke, kita paste ya. Kelihatan nggak Mas itu Mas? Kelihatan ya? Oh, sorry. Saya stop dulu deh. Saya share sekali lagi yang di Mataram BM. Oke, saya coba paste. Bentar. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi teman-teman yang biasa pernah share-share link itu kayak gitu metodenya gitu ya. Di sini nanti ada muncul yang lagi online gitu, yang lagi melihat itu kelihatan di sini nih. Siapa aja yang udah melihat gitu. Nah, karena tadi kita berikan dia editor, akses untuk editor, ini mereka bisa langsung edit nih. Materan BM bisa langsung edit. Dia mau nambah ini apa saja, misalnya laporan piutang. Saya pengen laporan piutang yang penjaminnya adalah penjamin A gitu misalnya. Ini tinggal dia filter aja nama debitur, kemudian dia pilih, dia hilangkan dulu, baru dia pilih A, penjamin A baru oke. Nah, ini baru kelihatan yang penjamin A saja. Ya, teman-teman, itu ya. Saya bilang keren ya karena mungkin bisa menghemat waktu sekaligus kita bisa melihat outputnya dengan cepat gitu. Baik, teman-teman semua, ini sudah kurang lebih 20 menitan ya. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi teman-teman. Mungkin yang sudah pernah nyoba, alhamdulillah ini remaining lagi. Yang belum nyoba, silahkan nanti disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Demikian pertemuan kita yang ketujuh. Nah, seperti biasa, nanti rekaman ulangnya bisa diakses di Mas Jaya punya akun. Juga terus kan and share gitu atau teman-teman yang tim lain mungkin yang nggak ikut dalam acara ini bisa diarahkan untuk bisa nambah ilmunya juga dari sini kita sama-sama belajar ya kita sama-sama share berbagi ilmu dan saya punya cita-cita ke depan saya bisa ngajarin juga bagaimana kita menggunakan AI ya itu luar biasa lebih luar biasa daripada yang saat ini nanti kita coba jadwalkan tapi kita coba mantepin dulu di apa namanya kita mantapkan dulu di Google Sheet ya. Ya, saya rasa kalau nanti kita sudah mengenal AI, kita akan lebih mempermudah pekerjaan kita. Kemudian informasi-informasi semua itu kita bisa dapatkan dengan bantuan AI. Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih atas kehadirannya. Besok kita lanjutkan lagi eh, temuan ke-8. Nanti temuan ke-9 mungkin kita ada sejenis takahut ya untuk menguji sudah sejauh mana pemahaman kita yang 9, yang 8 pertemuan ini. Terima kasih pada. Terima kasih. Ya, nanti hadiahnya dari Mbak Sri sebagai sponsor. Demikian Bapak Ibu sekalian, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.